Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3 Perkembangan Teknologi Produksi Pangan Bahasa Indonesia Tema 7 Subtema 1. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, perhatikan di sini ada tempe ya yang berasal dari kedelai, ada juga yogurt yang berasal dari susu sapi, ada juga permen susu yang berasal dari susu sapi, ada juga susu kedelai yang berasal dari kedelai. Nah, semua ini termasuk teknologi pangan. Oke, teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya akan hasil pertanian dan peternakan sebagai sumber pangan. Pangan artinya makanan. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama atau dapat membusuk. Oke, ini ada teknologi pangan. Ya, anak-anak, teknologi pangan artinya yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru dan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Contoh hasil dari teknologi pangan. Misalnya kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan juga keju. Oke, manfaat dari teknologi pangan yang pertama yaitu apa? Ya, menghasilkan jenis makanan baru. Yang kedua, membuat makanan menjadi awet dan tahan lama. Yang selanjutnya, membuat gizi dalam makanan dapat dikonsumsi kapan saja. Yang keempat, mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang dan membusuk. Selanjutnya ada bandeng presto. Nah, bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Nah, panci presto membuat daging dan dari ikan menjadi lunak. Cara pengemasan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus dengan plastik, biasanya tahan sampai 5 hari. Dan jika dengan plastik tahan udara, ikan akan tahan sampai 3 bulan. Selanjutnya pengolahan singkong. Nah, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Misalnya saja olahan sehari-hari ada gulai singkong, kacimui, ada kue talam singkong. Ada juga olahan dengan teknologi pangan yaitu menjadi dakak-dakak, karang kaliang, karupak sanjai, dan rendang singkong. Selanjutnya pengolahan susu sapi. Nah, jenis olahan susu sapi contohnya ada yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Nah, dalam pengemasannya, produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut.
Selanjutnya, pengolahan susu sapi. Nah, apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Apa ya anak-anak manfaatnya? Ya, manfaatnya yaitu apa? 1. Dapat menghasilkan jenis makanan baru. 2. Produk susu menjadi lebih tahan lama. 3. Membuat kandungan gizi pada susu dapat dinikmati kapan saja. 4. Dapat memaksimalkan susu yang ada agar tidak terbuang. Nah, manfaat teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah dapat membuat susu sapi mempunyai daya tahan lebih lama, sehingga gizi dalam susu sapi dapat dinikmati kapan saja. Selanjutnya, pengolahan kacang kedelai. Nah, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu ada tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Nah, salah satu produk olahannya dengan teknologi pangan dari kacang kedelai adalah tempe. Nah, teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan yang baru, sehingga zat gizi pada tempe dapat bermanfaat untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, selanjutnya cara membuat tempe. Nah, tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Nah, bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Nah, ragi tempe itu berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Nah, setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Oke, selanjutnya hasil teknologi pangan dari pertanian dan peternakan. Nah, di sini anak-anak menuliskan hasilnya pada tabel berikut. Misalnya yang pertama hasil panen kacang kedelai. Nah, hasil teknologi pangannya menjadi apa? Ya, menjadi tahu, tempe, dan kecap. Hasil panen kedua yaitu susu. Teknologi pangannya menghasilkan apa? Ya, yogurt, keju, dan es krim. Nah, hasil panen ketiga yaitu ikan bandeng. Nah, teknologi pangan yang dihasilkan yaitu menjadi bandeng presto. Yang keempat, ada hasil panen singkong menjadi daka-daka dan karak kaliang. Ada juga yang kelima, stroberi. Hasilnya akan menjadi selai stroberi. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Anak-anak, semoga memberikan manfaat untuk kita. Sekian dari Pak Hamim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.